yang peduli kepada anak kami untuk tahun 2024 ini dan 2025 ini. Semoga di 2025 ini anak-anak kami bisa bebas. Semoga di hari Idul Fitri ini anak-anak kami bisa kumpul bersama keluarganya. Amin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi penyayang, kabulkanlah doa kami, doa Amin. kami, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih ya Allah, ya Allah, moga-moga ya Allah, bukakanlah mata hati semuanya yang menjauhi anak-anak kami, semoga mereka mendapat hidayah. Bahwa sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan tidak bertabrakan. Ya, apa yang dilakukan oleh netizen itu kan bukti dukungan netizen kepada kasus Vina ini, ya, bagi 7 terpidana ini agar tidak padam, ya, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ngomongnya gimana? Ya jangan ikut-ikutan gitu, itu ibaratnya udah clear kasus pembunuhan kan gitu. Kok ngomong kayak gitu, nanti kamu bisa ditembak itu kagak gampang. Dari HP-nya almarhum Vina, ya, itu 2014-10, nggak kalian percaya lagi. Siapa yang kalian percaya? Siapa? Fitra Romadoni atau Elsa Sari? Harusnya kalian bertumpu pada bukti ilmiah. Mendorong atau kita mungkin bisa mengatakan mendesak DPR RI dalam hal ini Komisi 3 untuk memberikan perhatian terhadap kasus Vina ini, terhadap 7 terpidana ini. Itu yang kita mau lakukan. Dengan cara apa? Melakukan aksi damai di depan DPR RI. Halo guys, jumpa lagi di MM93 Channel, masih di kasus Vina Cirebon ya guys, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hari ini tim Gaskan menyalakan lilin bersama di rumah masing-masing, bentuk support untuk 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya guys. Kita akan menyimak tayangan dari Bang Tony RM, Bang Rismon, juga kuasa hukumnya 7 terpidana, Bang Jutek Bongso, serta dari tim Gaskan yaitu Bang Solmat ya guys. Ada juga kesaksian dari Pak Adi Musyafir ya guys, yang pernah dijadikan saksi 7 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang PK 2024 lalu. Pak Adi ini menceritakan pernah diteror, diancam akan ditembak ya guys, dalam kesaksian kasus Vina di 2024. Apa saja yang akan diceritakan oleh beliau-beliau ini, mari kita langsung saja simak bersama guys. Semalam itu Mas Adi sedikit membuka, asal habis memberikan kesaksian lewat podcast, ada yang ingin, ya. Iya. Berarti sebelum di sidang ya, sebelum ya. Iya. Ada yang datengin. Baru memberi kesaksian, baru membuka di podcast lah ya. Iya. Ada yang datengin katanya. Itu datenginnya di mana? Ya ada di adik saya, ada di Kudus ya, sana. di Pati. Di Pati. Ada di ya, cuman intinya suruh menyambut keterangan. Suruh keterangan. Cuman kan dia dari Ya. mana kan dia nggak mau nyebutin. Nggak mau nyebutin. Ya udah nggak usah takut. Saya itu ibaratnya memberi kesaksian tuh nggak pernah takut saya sama siapapun. Sebentar. Ya. Saya ingin tahu di sana barangkali bisa ada yang melihat ya di lingkungannya Mas Adi di sana atau di lingkungan saudara Mas Adi yang ikut juga didatangi. Yang didatangi di sana itu berapa orang Mas Adi sama siapa? Yang didatangi orang. Saya kan nggak di rumah Pak. Oh, nggak di rumah. Jadi yang datang Saya saudara. ada di Lebur Pakuan. Oh, berarti yang di sana yang datangi saudara. Ya saudara. Adik, kakak, Adik saya, istri saya juga ada yang istri ya. Iya. Adik didatangi. Adik perempuan apa adik laki-laki? adik laki-laki. Adik laki-laki. Datang ke adik, ke istri, Iya, orang ini yang sama katanya. bukan ada Beda. beda. Ngomongnya gimana? Ya jangan ikut-ikutan gitu, itu ibaratnya udah clear kasus pembunuhan kan gitu. Kok ngomong kayak gitu, nanti kamu bisa ditembak itu kagak gampang gitu. Oh, Ya saya juga ngomong di Pak penyidik di ceritakan. Ya saya ceritakan Pak, saya itu takut Pak orang kampung, katanya nanti salah ngomong bisa ditembak. Ya enggak gitulah, malah Pak penyidiknya begitu. Ya kalau memberikan keterangan bener ya enggak ditembak kan gitu. Iya Pak, namanya orang kampung Takut, Saya ya. bilang gitu. Ya saya ngomongnya belak-belakan gitu. Artinya disampaikan ke penyidik kejadian ada orang mendatangi. Enggak, kalau itu enggak saya sampaikan. Oh, cuma takutnya takut. itu namanya orang kampung Pak. Gitu. Kenapa nggak sampaikan aja? Enggak. Ya karena ya itu tadi, kalau Pak Ismail disampaikan di iya. Nah sebentar, terus satu lagi yang mendatangi istri. Ya. Ngomong gimana juga? Ya jangan ikut-ikutan kayak gitu. Jangan apa?
nggak usah memberi kesaksian, nanti malah bisa nggak bekerja apa. Jadi kita memberi kesaksian, udah itu kan pulang. Ngancam ya berarti itu ya? Iya, tapi dia orang dari mana kan nggak mau menyebutkan. Kan gitu. Ada saksinya nggak pada saat orang datang itu? Ada yang selain istri? Di sekolahan kok, ngantar sekolahan. Oh, jadi ketemunya di sekolahan? Iya, ngantar sekolah. Terus makanya kalau kamu pergi pakai masker aja sekarang. Berarti di sekolah kalau ada CCTV itu ketemu itu ya? Kalau ada CCTV ya di sekolah. Depan sekolah. Depan sekolah ya. Karena pagi kan ngantar sekolah. SD SMP? Di Rohmatul Umah, SD Rohmatul Umah. SD swasta. Swasta. SD Rohmatul Umah. Di depannya ya? Iya, di depan. Saya mah enggak. Ya enggak, barangkali Mas Adi terjadi apa-apa. Ini kan namanya safety ya, bener ya? Untuk keamanan barang. Ya, tapi kan ini beda step. Saya udah memberi saksi ya. Iya, nanti udah selesai. Kalau ini kecelakaan, ya ada kesaksian Adi. Gak kesaksian Adi nih. Adi, Pak Ismail dan. Iya, dan coba Purnomo. Artinya gini, Mas. Kalau saya itu advokat ya. Iya. Ketika menemukan sesuatu yang berpotensi membahayakan, ya saya selidiki kalau saya. Karena suatu saat terjadi apa-apa, saya sudah menemukan datanya. Kan gitu. Makanya lebih gampangnya itu atau lebih mudahnya ya, ketika kita mengalami sesuatu kita laporkan ke Polres setempat bahwa keluarga saya ini diancam, Mbak. Ini kejadiannya. Menurut saya ancaman. Kan gitu. Karena ada kalimat termasuk ancaman. Iya, karena ada kalimat nanti kakak kamu ditembak loh. Ya. Yang keduanya nanti kakak kamu nggak bisa bekerja lagi ya. Itu kalimatnya. Iya. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Nah, itu kan ancaman. Kalau saya nyaman aja, Pak. Ya sudah. Kan malah biar pengen tahu ketemu orangnya. Ya. Kalau dibiarin, kalau ketemu saya langsung kan biasa. Sampean, istri sampean beda pikirannya. Sampean mungkin udah biasa jalan-jalan ya. 2 tahun di jalanan. Ya, tapi kalau istri beda, Mas. Kalau istri mungkin sedikit saja ada yang mengancam suami atau keluarga pasti ya. Ada kepikiran itu manusiawi. Ya enggak? Nah, artinya kalau sudah mengalami hal seperti itu lapor. Karena kalau lapor itu seandainya orang yang ngancam itu kenal dengan aparat Polres setempat, kan jadi mengurungkan niatnya. Oh ya, harus hati-hati loh, sudah diketahui dari ya enggak? Nah, kan itu mencegah bagus. Misalnya itu aparat. Tapi kalau bukan aparat, paling tidak aparat di Polres setempat yang kita laporkan bahwa ada orang datang tidak dikenal kemudian mengancam, paling tidak mereka waspada. Karena gini, kalau kita sudah lapor, kemudian sampean masih kecolongan, didatangi lagi lebih parah lagi, enak kita udah lapor kok ke Polres. Kenapa Polres tidak sigap, tidak segera menindaklanjuti? Enggak, minimalnya menindaklanjuti. Ayo dicek di mana waktu itu diancamnya, di mana ditemuinya, kemudian cari CCTV-nya, kan ketemu. Itu kalau pengacara. Kalau nggak ada CCTV-nya, Pak? Ya kalau ya ini kan kita bicara yang penting ada action dari kepolisian. Karena ketika ada action, maka orang yang masih memonitor Mas Adi, ya keluarganya, ketika ada action pasti tahu ini orang yang memonitor, tahu. Kan begini secara psikologis. Tindak kejahatan itu dilakukan nggak mungkin di tempat keramaian dan nggak mungkin kalau sudah diendus. Pasti dicari di tempat sepi. Atau pasti kalau sudah ada yang mengendus, ada ramai, udah mikir itu kan, ya. Nah, kan minimalnya itu dengan ditindaklanjuti oleh kepolisian setelah Mas Adi lapor, minimalnya bisa mencegah. Bener ya? Itu yang bagus daripada mengatasi, kan mencegah lebih bagus. Ya itu tadi narasi dari Bang Tony RM ya guys, dengan Pak Adi Musafir yang menurutnya pernah diancam akan ditembak waktu di podcastnya Pak Tony RM ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi tayangan berikutnya, yaitu dari Bang Rismon Syanipar yang selalu mengkritisi putusan hakim ya guys, yang sampai saat ini putusan PK tersebut dari MA itu belum diupload dan belum bisa diakses oleh Bang Rismon ya guys. Kita langsung saja simak videonya Bang Rismon guys. Enak kali kalian dengan enteng begitu, kasih aja apa AI kalau begitu, cuma itu aja. Nggak usah AI, anak SD suruh putuskan. Kalau cuma itu, kami butuh argumen yang mendasari statement itu. Ya, kekilapan hakim nggak ada. Kok bisa nggak kilap? Ya, CCTV nggak dibuka. Alasannya apa? Tidak ada operator.
Bayangkan, itulah bukti yang paling menguatkan, ya. Bisa memverifikasi, memvalidasi benar tidaknya itu ke-8 orang terpidana itu ada di lokasi. Tetapi alasannya enteng. Rudiana mengatakan, ya, di BAP-nya sudah di keputusan itu, putusan PN Cirebon 2017, CCTV tidak dibuka karena tidak ada operator. Bayangkanlah, apa butuh operator? Cuma mencolokkan USB. Hai Hakim Agung, ya, nggak pernah ya kalian buka CCTV di kantormu atau di rumah kalian? Perlu nggak operator? Cuma untuk melihat-lihat aja, mencolokkan USB. Cobalah bayangkan. Belum lagi DPO-nya fiktif. Rekonstruksi atau reka adegan apalah yang berdasarkan DPO fiktif. Coba logika lah dulu kalian, nurani kalian. Hai Hakim Agung yang kita bayar dengan keringat rakyat. Saya ingatkan, ya, jangan mentang-mentang kalian itulah panggar jago, sok jago kalian. Mentang-mentang kalian dikasih kewenangan menjadi Hakim Agung. Itu tidak melekat itu seumur hidup kalian. Pensiunnya kalian, ya, dan bakal mati. Pakailah itu untuk rakyat, ya, untuk hanya rakyat, karena yang menggaji kalian itu rakyat, Sunarto dan kawan-kawan, ya. Jangan kau kira itu uang dari langit, itu keringat kami itu, ya. Kalian harus baca berkas semuanya sehingga pemahaman kalian itu utuh. Bagaimana menolak, gitu loh. Bagaimana kalian memutuskan itu? Baca, jangan malas baca kalian, ya. Sudah kami kasih kalian ongkang-ongkang, kalian enak di ruangan ber-AC, diskusi segala macam, rakyat di luar berkeringat untuk menggaji kalian. Ya, jangan karena kemalasan kalian membaca berkas, ini 7 terpidana ini, buruh bangunannya nih, ngapain ini, nggak ada uangnya, buktinya nggak ada Jarod Richard ini yang datang ini. Jangan begitu ya, hanya mentang-mentang nggak ada duit, terus kalian apa? Ya justru harus nggak ada duit, karena kalian sudah dibayar lebih dari cukup oleh rakyat, ya. Lebih dari cukup kalian, ya. Kalau sampai ada terlibat Jarod Richard yang lain, ya, pada kasus, ya, PK 7-8 terpidana Vina Cirebon, akan kalian tanggung dosa itu, ya. Kalian tanggung dosa itu, ya. Mungkin kalian sudah nggak tahu lagi, mungkin nggak paham lagi tentang dosa. Ya udah, terserah kalian, lakukanlah itu dan teruskan, ya. Kami menunggu, saya sendiri menunggu terutama, ya, untuk menguliti apa dasar kalian mengatakan hakim itu tidak khilaf. Sunarto, Burhan Dahlan dan lainnya. Apa? Ya, ini hakim-hakimnya ini. Burhan Dahlan, Prim Haryadi, Sunarto, ketuanya, Jupriyadi, Sigit Priyono, Yohanes Priyana. Inilah anak-anak bangsa, ya. Sudah di kuliah hukum mungkin kalian kan paham, ya. Saya saja orang awam di luar hukum. Saya paham. Kalau ada keraguan, ya, keraguan yang mendapatkan keuntungan, harusnya terdakwa, gitu. Benefit of the doubt. Apa nggak ada otak kalian benefit of the doubt? Keraguan karena CCTV dibilang nggak aktif, perlu operator, ya. SMS ekstraksi yang nggak dibahas. 22-14-10. Rangkaian peristiwa yang dituduhkan mulai 21.30 sampai 22.15, ya. Belum lagi si Liga Akbar dan Ade mengatakan bahwa Aib berbohong, tidak ada cerita seperti itu. Belum lagi saksi-saksi lain, belum lagi DPO fiktif Andi dan Dani, ya. Andi dan Dani itulah, Burhan Dahlan, Yohanes Priyana, Sigit Priyono, Supriyadi, Prim Haryadi, Burhan Dahlan, ya. Andi dan Dani yang dikatakan fiktif oleh Humas Polda Jabar, itulah yang mengangkat apa itu katanya,
ya almarhum Egi dari lahan kosong ke jembatan Talun. Masuk akal nggak itu fiktif? Bagaimana lah rekonstruksinya kalian pandang itu coba? Kok bisa dikatakan nggak ada kekilafan hakim? Ya bagaimana ya kalian hakim ini? Ya kalian merasa apa ya kalian nggak bakal mati mempertanggungjawabkan ini semua? Ya. Apa alasan kalian? Kami tunggu, jangan sampai kalian itu menunggu publik lupa, ya, supaya jangan dikuliti ini ribut lagi. Akan kami kuliti, gitu loh. Kasus Jessica Wongso aja, saya kuliti itu Binsar Gultum Partai Tulusu Tapea dan Kisworo, ya. Bagaimana video yang kabur itu, yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar, ahli forensik Mabes Polri, atas suruhan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya kuliti, bahkan setahun saya buat YouTube. Setahun saya buat YouTube itu. Walaupun nggak ada view-nya, nggak peduli saya terus teriaki gitu loh. Saya permalukan bagaimana Binsar Gultum, Partai Tulusu Tapea dan Kisworo, ya, dengan tanpa bertanggung jawab menggunakan video kabur untuk memutuskan anak orang 20 tahun penjara, padahal dia sendiri pun tidak bisa melihat apa-apa mereka itu. Jangan sampai saya kuliti kalian, 1 tahun nanti saya kuliti. Nah, nama-nama kalian bertebaran, ya. Nama-nama kalian bertebaran di YouTube biar dilihat oleh generasi penerus kalian. Ya, saya nggak peduli saya. Akan saya kuliti argumen kalian, ya. Apalagi argumen kalian cuma argumen itu. Tidak ada kekhilafan hakim. Apa dasarnya tidak khilaf hakim? Jangan kayak anak SD kalian dibayar ratusan juta, puluhan juta oleh rakyat. Bagaimana argumen kalian menolak bukti SMS itu, ekstraksi SMS itu? Anggap saja yang saya ekstraksi dari tablet Vito 155-nya itu, ya, apa itu, T55 Mito, ya, dari tabletnya Widi. Nggak kalian percaya karena kalian lebih percaya polisi. Ya, padahal saya sudah buktikan polisi saja tukang rekayasa itu Muhammad Noel Azhar. Rekayasa video CCTV pakai iRedshop dan Vrimake. Oke, kalian lebih percaya polisi. Tapi bisa nggak kalian mengabaikan ini yang dari Polda Jabar sendiri nih? Ya, SMS outgoing dan incoming itu 22.14.10. Ya, 7 Agustus 2016. Bisa nggak? Ini dari Polda Jabar. Gitu. Gak percaya lagi kalian dari forensik Polda Jabar. Terus siapa yang kalian percaya? Saya nggak kalian percaya. Ya, kalian lebih percaya polisi. Meskipun saya sudah tangkap bahasa itu Muhammad Noel Azhar, tukang tipu, penipu, sadis, barbar, brutal, biadab. Ya, kalian lebih percaya polisi ini, ya, dari HP-nya almarhum Vina, ya, itu 22.14.10. Nggak kalian percaya lagi. Siapa yang kalian percaya? Siapa? Pitra Romadoni atau Elsa Sari? Harusnya kalian bertumpu pada bukti ilmiah sampai ditemukan. Saya pun tidak membela buta. Kalau kalian temukan bukti ilmiah, polisi itu Polda Jabar, bahwa HP-nya Vina ini berpindah tangan ke yang terpidana ini, ya saya sangat setuju, bahkan lebih dari itu hukumannya. Tetapi sepanjang tidak ada bukti yang menyangkal ekstraksi SMS ini bahwa HP itu tetap ada di tangan Vina. Ya, logisnya ya HP-nya orang ya orangnya dibawa-bawa, apalagi dia remaja, ya, nempel terus itu HP. Ya, sepanjang itu tidak ada bukti yang menyangkal itu, ya berikan keadilan itu untuk mereka. Kekhilafan hakim tadi sudah saya jelaskan. Terus novum yang diajukan itu bukti ekstraksi SMS itu. Nggak kalian bilang bukti baru hanya karena ada di dalam berkas. Kan tidak ada di putusan. Kalau kalian baca itu di putusan PN Cirebon 2017 itu tidak dibahas sama sekali SMS ekstraksi itu. Bahkan jaksa pun, ya, mengakui kemarin kalau kami yang menyidangkan ini, kami akan kupas ekstraksi SMS ini. Berarti kan diakui bahwa itu tidak pernah dipakai
disajikan sebagai fakta persidangan, dipertimbangkan oleh hakim saat itu. Kan jelas itu loh. Ya, bahwa SMS ekstraksi itu ya cuma ada di berkas, tidak menjadi bahan pertimbangan. Ya kalau dia itu tidak dijadikan pertimbangan, maka kan hakimnya khilaf. Logika sederhana lah dulu kalian yang digaji rakyat ratusan juta, 70 juta, 90 juta, 121 juta sebulan, belum gaji lagi, ya, belum gaji pokok, belum lagi rumah dinas, belum lagi dinas-dinas perjalanan dinas segala macam. Makanya perlu kami ingatkan, bukan mau intervensi, saya ingatkan. Kalau ini ya sudah bersusah payah menyajikan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa mengatakan mereka dulu bohong, nggak dipertimbangkan sama sekali. Kok bisa lah kalian begini jadi manusia ya? Saya sedih. Ya. Kalian digaji untuk keadilan. Keadilan itu apa sih? Ya, baca berkas, pertimbangkan. Ini anak-anak ini yang akan mendekam seumur hidup loh. Kalau kalian nggak teliti, anggap aja kalian nggak disogok semacam Jarod Richard ya. Kalau kalian nggak teliti, tidak ada argumen kalian yang kuat untuk mengatakan tidak ada kekhilafan hakim bahwa nohum bukan bukti baru. Kalau kalian nggak cermat di sini, maka keputusan salah kalian akan ditanggung ke 7 terpidana ini seumur hidup. Mampu nggak kalian hidup dengan itu? Live with it. Can you all live with it? Kalau kalian masih menjadi manusia, maka itu akan menghantui hidup kalian seumur hidup. Ya, harusnya kalian bebaskan mereka, kalian perintahkan lagi, ya, kalian perintahkan Polda Jabar menyelidiki kembali, mencari DPO itu kalau benar-benar, cari bukti yang mengkriminalkan mereka, tapi mereka bebaskan dulu. Ya, Polda Jabar instruksikan atau Mabes Polri instruksikan bahwa benar-benar mereka, baru tangkap kalau ada, gitu loh. Jangan ini kesaksian hanya dari aib saja, diterima mentah-mentah, video CCTV, alasan operator nggak ada, SMS ekstraksi tidak tidak digunakan, malah diabaikan, malah kalian menguatkan rekayasa semacam ini ya. Aduh, terserah kalian lah bah. Ya pokoknya sudah saya ingatkan sih. Saya akan terus berteriak untuk menguliti keputusan kalian. Jangan karena takut kami kuliti, kami tidak akan pernah lupa. Ya, ini nyawa anak manusia ini yang akan dipenjara seumur hidup. Enak kali kalian memutuskan hanya karena kalian mengatakan diri hakim agung. No, ya, semua kita kritisi. Demokrasi nih, ya, demokrasi. Itu tidak ada yang anti kritik di Republik ini. Jangankan kalian, Presiden Prabowo Subianto aja dikritik oleh rakyatnya, apalagi cuma kalian kan, ya, dipilih oleh ratusan juta rakyat aja bisa dikritik, apalagi kalian yang memilih kan cuma Komisi 3 DPR, ya bukan rakyat yang memilih, Komisi 3 DPR, gitu. Oke, ya kita akan tunggu putusan mereka apa dasarnya sih, harus dasar yang berbobot, bukan dasar yang buatan anak SD levelnya. Ya. Ada yang dokter lah ini, semua rata-rata dokter mungkin orang ini. Ya, kita butuh argumentasi dokter. Apalagi ada profesor. Ya, bukan argumen ecek-ecek yang kita tunggu. Harus argumen yang berbobot. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ya itu guys, dari keterangan Bang Rismond Sianipar guys, yang sampai saat ini menunggu salinan PK karena menurutnya ingin mengkuliti apa saja kenapa ekstraksinya beliau ini tidak jadi novum ya guys. Menurut beliau ini sangat janggal sekali dan hasil ekstraksi tersebut siap diperdebatkan ya guys. Selanjutnya kita akan mendengar kuasa hukum 7 terpidana kasus Pina Cirebon yaitu Bang Jutek Bongso yang selalu berjuang atau tidak akan meninggalkan 7 terpidana kasus Pina Cirebon ini ya guys. Saya sampaikan bahwa aksi yang dilakukan oleh netizen kemarin di DPR RI itu mereka ada koordinasi dengan kami selaku tim kuasa hukum dari 7 terpidana ya. Itu sebabnya ketika para keluarga terpidana dan yang pihak lain minta izin kepada kami selaku kuasa hukum, saya katakan itu pilihan, silakan. Kalau kami kuasa hukum tidak mau cawe-cawe dalam bahasa keren sekarang
ya gitu ya. Artinya biar itu mengalir seperti alami, karena itu adalah atas nama netizen, tentu kita apresiasi. Ya, atas nama netizen, saya pikir tidak ada yang salah kemarin ya yang disampaikan oleh teman-teman. Saya sudah nonton mereka orasinya dan mereka menyampaikan aspirasinya. Saya sudah nonton tadi malam ya. Karena bersamaan kemarin kami juga berkegiatan di Kementerian HAM di RI ya. Kami diterima kemarin oleh ada 2 dirjen yang menerima kami kemarin, yaitu 1 dirjen instrumen dan penguatan HAM, 1 lagi dirjen pengaduan, dan juga di dalam Kementerian HAM Republik Indonesia ya. Kami sudah berkoordinasi dan kami sampaikan bahwa sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan tidak bertabrakan. Ya, apa yang dilakukan oleh netizen itu kan bukti dukungan netizen kepada kasus Vina ini ya, bagi 7 terpidana ini agar tidak padam ya, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Kemarin kami sampaikan kepada Pak Dirjen ya, mewakili Pak Menteri ya kemarin ya. Nah, kami sampaikan bahwa tolong dikawal, ada 3 laporan polisi kami di Bareskrim Mabes Polri yang sedang berjalan. Minggu depan kami akan audiensi dengan Bapak Kapolri ya. Kami akan datang ke Komisi 3 DPR RI. Minggu ini juga kami akan ada 1 kegiatan ya, terkait dengan 7 terpidana ini di Cirebon ya. Artinya kami tidak diam, kami terus mengupayakan mereka untuk mendapatkan keadilan. Caranya adalah tentu dengan cara-cara hukum, karena kami ini adalah advokat yang tentunya mendampingi mereka secara hukum ya. Kalau mereka para netizen kemarin menyuarakan tentang abolisi dan amnesti, itu dari awal kami sudah proses itu, Mas. Ya, amnesti itu sudah kami proses, kami sudah usulkan, kami sudah kirim surat ke pihak-pihak terkait, kan nggak perlu kami gembor-gemborkan, gitu ya. Ya, jadi itu udah kami lakukan, ya. Makanya kemarin di audiensi kemarin kami dengan Komnas HAM, dengan Kementerian HAM Republik Indonesia, itu juga muncul, ya, bahwa amnesti ini kan sesuatu yang satu arah dari pemerintah. Ya, itu adalah bukan berdasarkan permohonan kita. Kalau gerasi ya permohonan kita kan gitu kan. Nah, jadi kalau amnesti ini kan saya pikir ini kan satu sisi dari kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia nanti, ya kan. Bagaimana kepada 7 terpidana ini. Kami hanya sampaikan poin-poin terpenting, Mas Reza, ya, bahwa mungkin Mas Reza memonitor lah kegiatan-kegiatan tim hukum ini, ya, bahwa nanti mungkin Mas Reza bisa menilai dari sudut psikologi forensik ya. Jadi mereka ini lagi down, Mas Reza. 7 terpidana ini kami terus yakinkan mereka, kami tidak akan tinggalkan mereka. Ya, saya sampaikan. Ya, Pak Jutek ya. Oh iya, saya sampaikan sampai kapanpun saya bilang. Orang lain mau komentar apapun, ya, saya sudah sampaikan bahwa kami kuasa hukum akan bersama dengan mereka. Ya, dan terus akan mendampingi mereka sampai kebenaran dan keadilan itu didapatkan. Ya, kami laporkan kemarin hal-hal yang sangat mendesak untuk ditindaklanjuti di Kementerian HAM ya Republik Indonesia adalah kami sampaikan bahwa kami diskusi lah. Ya, Mas Reza nanti mungkin bisa pertegas ya, apakah ini penganiayaan atau penyiksaan. Kemarin kami bahas tuh, Mas. Ya kan, saya katakan ini udah jelas penyiksaan, bukan lagi penganiayaan, karena kalau lihat dari bukti yang dihadirkan selama sidang PK kemarin di Cirebon, ya, dan juga hal-hal lain yang kita sampaikan, ini kalau penganiayaan kan, ya artinya tidak separah ini ya. Kalau menurut saya ini udah luar biasa. Ini sudah penyiksaan sampai disuruh minum air kencing, di strum, ini kan sudah penyiksaan. Kalau penganiayaan kan dipukul, ya. Itu kami sampaikan kepada Kementerian HAM kemarin, ya, bahwa itu bukti terlampir, kami laporkan semua, kami lampirkan bahwa apakah itu sudah, kenapa itu dikatakan itu bukan bukti baru, bukan novum, dan itu Mahkamah Agung akhirnya menolak itu, oleh karena ini belum diuji katanya, belum diuji di pengadilan, ya. Kalau memang mau diuji, kami bilang kawal segera dong di laporan polisi kami ini, naikin dong statusnya supaya ada punya kekuatan hukum yang tetap, itu supaya menjadi novum. Ya, kesaksian Dede yang mencabut keterangan, kami melaporkan Dede dan Aib. Dede dan Aib ini kan hanya 2 orang ini yang melihat bahwa mereka ini pelaku pembunuhan. Padahal sesungguhnya pembunuhan itu tidak pernah terjadi, dan kita menduga ini ada kebohongan. Dan ketika kita melaporkan ada pembohongan dan ada kebohongan, Dede yang kita laporkan ini mengaku betul dia bohong.
Sekarang Mabes Polri menunggu apa lagi? Ya kan? Mau nunggu apa lagi? Ya, orang-orang dituduh berbohong, kami proses. Ya, jadi kami laporkan kepada mereka bahwa tolong dong, ini ada 7 anak manusia yang masih di dalam penjara seumur hidup, mereka nggak bisa keluar. Ketika mereka diproses dalam pidana ini, bahwa mereka ini kami duga ada pelanggaran HAM. Saat ini pun sudah 9 tahun mereka ada di dalam, HAM mereka masih terkungkung. Kami yakini mereka tidak bersalah, kami hadirkan bukti-buktinya. Itu kenapa kami datang kepada mereka. Ya, sekarang yang diduga menganiaya atau menyiksa mereka ini masih bebas berkeliaran. Ya kan, kami laporkan, sekuat apa sih manusia itu gitu kok nggak bisa disentuh. Itu kan pertanyaan kami gitu kan. Nggak boleh ada yang kuat di mata hukum, siapapun dia gitu kan, kami akan lawan. Ya itu tadi keterangan dari kuasa hukum 7 terpidana Bang Jutek Bongso yang selalu berjuang atau tidak akan meninggalkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini ya guys, siap membela sampai mendapat keadilan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan langsung dari tim Gaskan Bang Solmat selaku ketua tim Gaskan yang akan merencanakan aksi damai jilid 2 ya guys. Baik, apa saja yang akan disampaikan langsung saja kita simak bersama guys. Salam pergerakan, salam Gaskan. Ya, bagi teman-teman netizen dimanapun Anda berada yang setia mendukung pergerakan kita Gaskan ini, tetap semangat. Ada satu video di YouTube ya yang mempertanyakan atau berstatement seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Gaskan itu adalah hal yang sia-sia. Karena kenapa? Ya tidak mungkin putusan pengadilan dilawan dengan aksi damai. Dan itu berbahaya. Nanti kalau ada orang-orang yang keluarganya divonis, dipenjara, terus kemudian melakukan aksi damai, demonstrasi, kemudian dibebaskan, yaitu narasinya tidak mungkin. Nah ini yang lucu ya teman-teman, ya harusnya berpikir bahwa di Gaskan itu banyak ahli hukum, praktisi hukum, ya tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Tidak mungkin untuk melawan putusan hakim, putusan pengadilan dengan aksi damai, aksi demo. Jadi apa yang dilakukan di Gaskan ini bukan untuk langsung seketika menganulir, membatalkan putusan hakim. Secara khusus dalam hal 7 terpidana ini putusan PK, akan tetapi lebih kepada mendorong atau kita mungkin bisa mengatakan mendesak DPR RI dalam hal ini Komisi 3 untuk memberikan perhatian terhadap kasus Vina ini, terhadap 7 terpidana ini. Itu yang kita mau lakukan. Dengan cara apa? Melakukan aksi damai di depan DPR RI, melakukan atau meminta audiensi, melakukan atau meminta rapat dengar pendapat, dan bahkan meminta perhatian daripada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Itu tujuannya, bukan meminta pembatalan hukuman 7 terpidana, pembatalan vonis, penolakan PK. Nah yang nggak mikir itu siapa gitu loh. Di Gaskan itu orang yang paham hukum semua. Presiden juga punya kewenangan absolut, prerogatif, penggunaan amnesti dan abolisi. Nah ini semuanya yang kita mau dorong, upayakan supaya 7 terpidana ini bisa mendapatkan proses keadilan yang seadil-adilnya. Demikian juga dengan pengungkapan kasus Vina ini dengan setransparan mungkin. Kalau memang ada pelaku pembunuhan, ya diungkap siapa pelaku pembunuhan itu. Itu menjadi tujuan kita. Ya, buat teman-teman semuanya yang masih mempertanyakan ini, saya harap ini menjadi jelas, menjadi clear. Sekali lagi, tidak mungkin kita mau mendemo putusan PK dari 7 terpidana ini atau 8 terpidana ini supaya pembatalan seketika itu, ya tidak mungkin. Kita juga paham kok. Demikian ya teman-teman, supaya meluruskan narasi-narasi yang beredar. Salam Gaskan. Oke guys, itu saja video kali ini, tayangan-tayangan kali ini. Kita akan lanjut lagi di tayangan-tayangan berikutnya guys, dan kita akan suarakan terus kasus 7 terpidana ini ya guys. Semoga 7 terpidana ini akan mendapat keadilan seadil-adilnya. Hari ini ada aksi bakar lilin yang disuruhkan oleh tim Gaskan ya guys, bentuk support
untuk 7 terpidana kasus Pina Cirebon ya guys. Dan selanjutnya akan direncanakan aksi berikutnya akan membakar lilin di Bundaran HI guys. Aksi damai membakar lilin di Bundaran HI di aksi damai selanjutnya ya guys, rencana dari tim Gaskan ini. Baik guys, terima kasih sudah menonton, salam sehat dan tetap semangat.